Pengertian epistemologi. Secara etimologi, istilah epistemologi berasal dari kata Yunani. Epistem berarti pengetahuan dan logos berarti teori. Epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan sahnya atau validitasnya pengetahuan. B. Pengertian epistemologi menurut para ahli. Yang pertama, Adalbert Durand. Ia mendefinisikan epistemologi sebagai salah satu cabang filsafat yang mengkaji tentang sumber pengetahuan, struktur pengetahuan, metode-metodenya, serta validitasnya pengetahuan. Dunia sejarawan ternama Azumardi Azra juga mempunyai pandangan yang sama, hampir sama dengan Rand. Ia menyatakan bahwa pengertian epistemologi adalah suatu ilmu yang mengkaji mengenai struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Yang kedua, Leonardo Hadi. Menurutnya, epistemologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kodrat dan batasan-batasan ilmu pengetahuan, termasuk dasar dan pertanggungjawaban atas teori-teori yang telah dibangun. Yang ketiga, Dwi Hamin mempunyai pandangan sendiri dan dalam memandang epistemologi. Baginya, epistemologi adalah bagian dari filosofi yang mengkaji tentang dasar, hakikat, dan ruang lingkup pengetahuan. Epistemologi menurut pandangan beragam aliran filsafat dunia. A. Epistemologi idealisme. Epistemologi idealisme ini meniscayakan kurikulum yang digunakan dalam pendidikan pun lebih berfokus pada isi secara objektif, menyediakan beragam pengalaman belajar sebanyak-banyaknya pada sumber didik untuk mampu menggerakkan jiwanya pada beragam realitas yang akan menjadikan cara berpikir dan analisnya terhadap seluruh realitas pengalamannya. Pribadi idealisme adalah pribadi yang peka terhadap realitas di sekitarnya, sehingga tidak satupun kejadian yang dilihat dan didengar luput dari pikirannya. Sedemikian rupa hingga memunculkan kepribadian yang cermat dan tangkas dalam mencerna keseluruhan realitas yang terbangun dari ruang idenya. B. Epistemologi realisme. Epistemologi pendidikan dalam realisme adalah proses ilmiah yang ditujukan pada hal-hal yang beraneka ragam persoalan pendidikan seperti mengenai realitas peserta didik, pendidik, dan isi pendidikan, strategi, dan lain sebagainya yang dapat digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai dasar utama dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Realisme mengajarkan bahwa menanamkan pengetahuan tertentu kepada anak yang sedang bertumbuh dan berkembang merupakan tugas paling penting di sekolah. Oleh karena itu, inisiatif dan dalam penerapannya terletak pada guru sebagai pengalihan warisan, bukan pada siswa. Guru yang selalu memutuskan ke arah mana subjek didik mau diarahkan dan apa saja subjek materi yang mesti mereka pelajari di dalam kelas. C. Epistemologi praktisme. Praktisme adalah aliran filsafat yang berpandang bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Oleh sebab itu, kebenaran sifatnya menghardi relatif, tidak mutlak. Praktisme tidak dikatakan pengetahuan jika tidak membawa pada perubahan bagi kehidupan manusia. Menurut kaum praktisme, guru harus mengonstruksi situasi belajar dengan menempatkan problem tertentu yang pemecahannya akan membawa siswa pada pemahaman yang lebih baik akan lingkungan sosial dan fisik mereka. D. Epistemologi eksistensialisme. Epistemologi eksistensialisme adalah suatu eksistensi yang dipilih dalam kebebasan. Bereksistensi berarti bereksistensi dalam suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap orang bagi dirinya sendiri. Pilihan bukanlah soal konseptual, melainkan soal komitmen total keseluruhan pribadi individu. Orang lain tidak berhak untuk menentukan pilihan dalam mengambil suatu keputusan atas apa yang dilakukan. Barang siapa yang tidak berani mengambil keputusan, maka ia tidak bereksistensi dalam arti yang sebenarnya.
Hanya orang yang berani mengambil keputusan yang dapat bereksistensi dengan mengambil keputusan atas pilihannya sendiri, maka dia akan menentukan kemana arah hidupnya. Objek dan tujuan epistemologi. Sebagai subsistem filsafat, epistemologi atau teori pengetahuan yang untuk pertama kali digagas oleh Plato ini memiliki objek tertentu. Objek epistemologi ini menurut Jun S. Surya Sumantri berupa segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Proses untuk memperoleh pengetahuan inilah yang menjadi sasaran teori pengetahuan dan sekaligus berfungsi mengantarkan tercapainya tujuan. Sebab sasaran itu merupakan suatu tahap perantaraan yang harus dilalui dalam mewujudkan tujuan. Tujuan dari epistemologi itu sendiri yaitu untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan saya dapat tahu. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan epistemologi bukan untuk memperoleh pengetahuan kendati. Keadaan ini tidak bisa dihindari, akan tetapi yang menjadi pusat perhatian dan tujuan epistemologi adalah hal lebih penting dari itu, yaitu ingin memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan. Rumusan tujuan epistemologi tersebut memiliki makna strategis dalam dinamika pengetahuan. Rumusan tersebut menumbuhkan kesadaran seseorang bahwa jangan sampai kita puas dengan sekedar memperoleh pengetahuan tanpa disertai dengan cara atau bekal untuk memperoleh pengetahuan. Sebab keadaan memperoleh pengetahuan melambangkan sikap pasif, sedangkan cara memperoleh pengetahuan melambangkan sikap dinamis. Hakikat epistemologi dalam kajian filsafat ilmu. Epistemologi keilmuan pada hakikatnya merupakan gabungan antara berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris. Kedua cara berpikir tersebut digabungkan dalam mempelajari gejala alam untuk menemukan kebenaran. Sebab secara epistemologi, ilmu memanfaatkan dua kemampuan manusia dalam mempelajari alam, yakni pikiran dan indera. Oleh sebab itu, epistemologi adalah usaha untuk menafsirkan dan membuktikan keyakinan bahwa kita mengetahui kenyataan yang lain dari diri sendiri. Usaha menafsirkan adalah aplikasi berpikir rasional, sedangkan usaha untuk membuktikan adalah aplikasi berpikir empiris. Aliran epistemologi. Yang pertama, aliran empirisme. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Ajaran empirisme memberikan kebimbangan pada sains dan agama pada zaman modern filsafat, sehingga dapat diasumsikan mengecilkan peranan akal. Istilah empirisme sendiri berasal dari bahasa Yunani, empirin yang berarti coba-coba atau pengalaman. Sebagai satu doktrin, empirisme adalah lawan rasionalisme. Untuk memahami isi doktrin ini, perlu dipahami terlebih dahulu dua ciri pokok empirisme, yaitu mengenai teori tentang makna dan teori tentang pengetahuan. Teori makna dinyatakan sebagai teori tentang asal pengetahuan, yaitu asal-usul ide atau konsep. Sedangkan teori tentang pengetahuan menyatakan bahwa semua kebenaran adalah kebenaran pas teori, yaitu kebenaran yang diperoleh melalui observasi. Yang kedua adalah aliran rasionalisme. Dalam filsafat aliran, rasionalisme adalah bertitik tolak dari aliran empirisme dan sering berguna dalam menyusun teori pengetahuan. Rasionalisme atau gerakan rasionalis adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan atau didapatkan melalui pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan berasal dari pengalaman indrawi. Rasionalisme ada dua macam dalam bidang agama dan dalam bidang filsafat. Dalam bidang agama, rasionalisme adalah lawan autoritas. Dalam bidang filsafat, rasionalisme adalah lawan empirisme. Rasionalisme dalam bidang agama biasanya digunakan untuk mengkritik ajaran agama. Rasionalisme dalam bidang filsafat terutama berguna sebagai teori pengetahuan. Sebagai lawan empirisme,
Rasionalisme berpendapat bahwa sebagian dan bagian penting pengetahuan datang dari penemuan akal. Yang ketiga, aliran positifme. Positifme secara etimologi berasal dari kata positif yang dalam bahasa filsafat bermakna sebagai suatu peristiwa yang benar-benar terjadi yang dapat dialami sebagai suatu realitas. Pengertian positifme secara terminologi yaitu suatu paham yang dalam pencapaian kebenarannya bersumber dan berpangkal pada kejadian yang benar-benar terjadi. Segala hal di luar itu sama sekali tidak dikaji dalam positifme. Pada dasarnya, positifme bukanlah suatu aliran yang dapat berdiri sendiri. Aliran ini menyempurnakan empirisme dan rasionalisme. Positifme merupakan pragma ilmu pengetahuan yang paling awal muncul dalam dunia ilmu pengetahuan. Keyakinan dasar aliran ini berakar dari paham ontologi yang menyatakan bahwa realitas ada eksis dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan hukum alam atau natural laws. Dan yang keempat adalah aliran fenomenologi. Fenomenologi adalah salah satu tradisi besar dalam sejarah filsafat abad ke-20. Dalam perkembangan lebih lanjut, fenomenologi tidak dilihat seperti doktrin untaris ataupun mazhab filsafat, melainkan lebih pantas dilihat sebagai gaya berpikir atau sebuah metode yang melibatkan pengalaman terbuka yang terus-menerus diperbaharui. Sehingga upaya mendefinisikan fenomenologi tidak dapat pernah cukup dan bahkan upaya yang paradoksional karena tiadanya fokus tematik yang mendirikan fenomenologi itu sendiri. Fenomenologi juga mempengaruhi karya di luar lingkaran pengaruh filsafatnya, seperti pada filsafat ilmu, psikatri, etistika, moralitas, teori sejarah, dan antropologi eksistensial. Contoh epistemologi dalam pendidikan dan dalam kehidupan sehari-hari. A. Contoh epistemologi dalam pendidikan. Secara umum, epistemologi yaitu cabang filsafat yang membahas ilmu pengetahuan, kebenaran, dan menjadi sarana produksi pengetahuan. Dalam filsafat pendidikan, epistemologi membahas ilmu pengetahuan yang mengacu pada kebenaran adanya cara pendidik menyampaikan ilmu dan cara peserta didik memperoleh ilmu. Contohnya, yaitu komponen yang harus ada dalam proses pembelajaran, misalnya metode pembelajaran, media pembelajaran. Dalam epistemologi, pendidikan juga memperhatikan keberhasilan menyampaikan materi, penanganan pendidikan terhadap peserta didik, karena epistemologi pendidikan sangat menekankan pada bagaimana cara peserta didik memperoleh ilmu. Maka dari itu, peserta didik harus memperoleh penanganan yang tepat dan sesuai agar ilmu atau tujuan pendidikan yang ingin dicapai dapat berhasil, menghasilkan sesuatu yang nyata dan tentunya sangat bermanfaat untuk peserta didik. B. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan, contohnya yaitu kursi. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa tahu bahwa benda tersebut adalah kursi? Dengan dan berdasarkan hal apa kita bisa memiliki pemikiran dan anggapan bahwa itu benar sebuah kursi? Dilakukan analisa yang dilakukan akal kita. Akal kemudian mengkategorikannya menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang kursi. Inilah yang menjadi praktek epistemologi dalam kehidupan sehari-hari, sama seperti benda-benda lainnya. Pentingnya mempelajari epistemologi. Epistemologi mempunyai kedudukan yang tinggi jika berbicara tentang cara memperoleh pengetahuan filsafat. Banyak orang yang melupakan akan hal ini, karena kebanyakan orang hanya memikirkan hasil tanpa memperdulikan bagaimana pengetahuan itu didapatkan. Ini adalah suatu hal sangat keliru, karena pada dasarnya proses itu jauh lebih penting dari sebuah hasil.
Dengan kita belajar tentang epistemologi, kita akan lebih menghargai tentang proses, dan pastinya semua orang akan lebih menghargai tentang ilmu. Ketika seseorang berproses dengan baik, maka ia akan memperoleh hasil yang baik sesuai dengan seberapa besar dan sungguh-sungguhnya dalam berproses. Ini pula yang membuat orang-orang hormat kepada para filosof, karena mereka memiliki tingkat ketelitian yang tinggi dalam mencari pengetahuan. Bahkan mereka juga akan membicarakan terlebih dahulu secara memproses pengetahuan tersebut. Selain itu, epistemologi sangatlah penting untuk kita pelajari. Mengapa? Karena epistemologi merupakan landasan bagi manusia untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai dasar untuk mengembangkan kearifan dalam berpengetahuan, dan juga sebagai sarana untuk mengetahui tentang variasi kebenaran pengetahuan. Jika dilihat dari sudut pandang objek yang dikaji dalam berfilsafat, maka kita dapat memperoleh pengetahuan melalui 3 objek, yakni dengan objek empiris atau nyata, di mana objek ini dapat ditangkap baik oleh indera lahir dan batin. Dan yang kedua, kita dapat memperoleh dengan objek ideal, di mana pada objek ideal pada dasarnya tidak dan menjadi ada berkat kegiatan akal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwasanya ketika kita mempunyai keinginan untuk mengetahui sesuatu pengetahuan, maka kita harus benar-benar memahami bagaimana cara memperoleh pengetahuan tersebut dengan baik. Bukan hanya sekedar mengetahui, tetapi juga memahami bagaimana pengetahuan itu ada. Sehingga di situ kita harus benar-benar berpikir tentang pengetahuan yang ingin kita ketahui. Meskipun akal mempunyai kelemahan, namun akallah yang telah menghasilkan apa yang disebut filsafat. Demikianlah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.